Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Cindy mau cari tahu dongeng Eropa yang banyak macamnya. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kan gak perlu bayar, kan gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang oke, kalian juga jangan lupa share ya. Kalian bisa share ke teman, ke saudara, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal. Oke, let's get started. Nah, kali ini Cindy mau cari tahu dongeng Eropa yang banyak macamnya. Teman-teman, tentu sudah tidak asing dengan kisah Cinderella, Rapunzel, dan lainnya. Itulah contoh dongeng populer di Eropa. Yuk kita mengenal beberapa dongeng dari Eropa yang sangat terkenal. Hansel dan Gretel. Hansel dan Gretel adalah sepasang kakak beradik dari keluarga yang miskin dan sering kelaparan. Ibu tiri kedua anak ini berniat meninggalkan mereka di hutan supaya tidak harus memberikan makanan. Di hutan, kakak beradik ini menemukan sebuah rumah dari kue berlapis gula. Ngomong-ngomong, itu kue jahe loh. Oke, tadi aku sampai di mana ya? Rumah itu ternyata buatan seorang nenek sihir yang sebenarnya ingin memakan mereka. Kedua anak ini akhirnya dapat kembali ke rumah dengan menggunakan kecerdikan dan kegigihannya. Cerita Hansel dan Gretel ini beredar di wilayah yang menggunakan rumpun bahasa Jerman seperti di Jerman, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Cerita ini diduga sudah ada sejak tahun 1300-an saat terjadi kelaparan besar di Eropa. Cerita ini ada banyak versinya, namun yang paling sering dituturkan adalah yang ditulis oleh Grimm bersaudara. Rumah kue menjadi ciri dari dongeng ini. Nah, yang kedua adalah cerita Cinderella. Cerita ini mengisahkan seorang anak perempuan yang hidup bersama ibu tiri dan kedua saudara tirinya yang sering berlaku jahat kepadanya. Anak perempuan yang terlihat berdebu karena terkena abu dapur itu dikenal sebagai Cinderella. Suatu hari, pangeran mengadakan pesta dansa di istana. Dengan bantuan peri, Cinderella mendapat gaun dan sepatu kaca yang indah. Saat pulang, sepatu itu tertinggal. Sang pangeran kemudian membuat sayembara untuk menemukan sang pemilik sepatu. Cerita Cinderella ini dikenal juga dengan Asputel, yang artinya gadis abu. Di Indonesia, kita mengenal cerita ini dengan sebutan Upik Abu. Cerita Cinderella ini beredar luas di Eropa dan menjadi salah satu cerita dalam koleksi yang dikumpulkan oleh Grimm bersaudara. Cerita ini juga pernah dituliskan dalam bahasa Prancis oleh Charles Perrault pada tahun 1697. Cerita yang kisahnya mirip Cinderella juga ada di Italia, Tiongkok, dan Afrika. Kereta labu dan sepatu kaca. Yang ketiga dongengnya adalah Rapunzel. Rapunzel adalah seorang gadis cantik yang dikurung di sebuah menara tanpa tangga oleh seorang nenek sihir. Saat mendatangi Rapunzel, nenek sihir itu memanjat jalinan rambut panjang Rapunzel yang berwarna emas. Suatu hari ada seorang pangeran yang terpesona pada suara Rapunzel yang merdu. Sang pangeran berhasil mengetahui rahasia rambut Rapunzel.
Mereka berdua bertemu dan jatuh hati. Penyihir yang tidak suka kemudian memotong rambut Rapunzel dan membuat mereka berdua menderita. Perlu perjuangan untuk hidup bahagia selamanya. Cerita Rapunzel ini sudah diturunkan sejak tahun 1600-an dalam berbagai versi di beberapa tempat. Di Italia, gadis berambut panjang ini bernama Petronella. Di Prancis juga ada cerita seperti ini, nama tokohnya Freysinet. Tokoh bernama Rapunzel berasal dari cerita berbahasa Jerman. Putri cantik berambut panjang menjadi ciri dongeng ini. Dan yang terakhir dan yang terbaik, salah satu favoritku, Pangeran Katak. Cerita ini berawal dari seorang putri yang kehilangan bola emas kesayangannya. Ia berjanji akan memberikan apa saja kepada orang yang berhasil mengembalikan bola itu. Tak disangka, bola itu dikembalikan oleh seekor katak yang buruk rupa. Katak yang sebenarnya seorang pangeran yang dikutuk itu memintanya ikut pulang ke istana sang putri. Sang putri hendak mengingkari janjinya, tetapi si katak tetap datang ke istana. Setelah 3 hari, katak itu berubah wujud menjadi pangeran tampan. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerita ini diturunkan sejak berabad-abad yang lalu, saat Eropa dikuasai oleh Romawi. Ada banyak versi cerita ini di berbagai daerah, terutama cerita tentang katak yang berubah jadi pangeran. Ada yang dicium oleh putri, makan bersama, bahkan ada yang dilemparkan ke dinding. Cerita apakah yang teman-teman sukai? Grimm bersaudara. Seperti juga di Indonesia, dongeng-dongeng di Eropa juga banyak. Dongeng-dongeng dari Eropa awalnya hanya dituturkan turun-temurun sampai akhirnya Jakob dan Wilhelm Grimm dari Jerman mengumpulkan cerita-cerita itu. Kedua Grimm bersaudara ini mengundang para pencerita ke rumah mereka dan mencatat setiap kisah yang diceritakan. Mereka kemudian menerbitkan buku yang berisi dongeng-dongeng itu pada tahun 1812. Sejak itu, cerita-cerita ini menjadi bacaan anak-anak di dunia. Oke, sampai di sini dulu videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya sekarang. Oke, kalian juga jangan lupa share ya. Kalian bisa share ke teman, ke saudara, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Bye teman-temanku. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.